Baik, kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk membuat portofolio digital menggunakan Google Site ya. Nah, di sini saya contohkan, saya akan membuat sebuah portofolio digital untuk program guru penggerak. Tampilannya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Ini saya buat sederhana ya. Ini sebenarnya belum selesai ya. Tapi nanti bisa kita tambahkan lagi ya. Yang penting kita tahu dulu caranya ya, caranya untuk membuat ya. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Di atas adalah alamat dari Google Site kita yang sudah kita publikasikan ya. Kemudian sini ada nama ya. Nah, di sini ada menu-menunya, ada beranda, ya ada profil guru, ya artefak ya, publikasi, sertifikasi dan pelatihan, umpan balik dan kontak ya. Nah, ini berdasarkan dari panduan yang diberikan ya untuk membuat portofolio ya. Nah, bila mana kita klik salah satu misalnya publikasi ya. Nah, nanti akan masuk ke menu publikasi seperti itu ya. Nah, kita juga akan coba nanti membuat header yang bisa bergerak seperti ini ya. Nah, ini masih sederhana ya. Nanti bisa diinovasikan lagi sesuai dengan kreativitas teman-teman semua ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita akan coba pelan-pelan ya. Ini kita tutup dulu. Nah, kita menuju ke Drive ya. Nah, kalau bisa kita menggunakan akun belajar ya. Karena ini sudah diberikan untuk kita semua secara gratis ya. Dan ini juga sebagai salah satu program dari Kementerian Pendidikan ya. Jadi agar kita manfaatkan dan kita gunakan ya. Jadi kita masuk ke Drive akun belajar kita ya. Nah, ini cirinya ya, ada belajar ID ya di sini ya. Nah, kemudian agar tidak bingung nanti mencari site yang kita buat, kita bisa buatkan folder ya. Kita bisa buatkan folder, atau misalnya kita cari di folder guru penggeraknya. Misalnya kalau sudah buat folder guru penggerak, bisa buat di sana. Misalnya saya di sini ya, di guru penggerak ini ya, di guru penggerak. Nah, ini saya sudah buatkan foldernya portofolio digital ya. Nah, ini yang tadi ya, yang saya tampilkan tadi ini untuk draftnya ya. Nah, saya membuat di sini lagi satu. Nah, kita bisa klik kanan di sini di folder kosong ini, kemudian cari lainnya ya, kemudian cari Google Site ini ya. Nah, kalau misalnya sulit ketemu ya, langsung saja. Yang penting sudah buka folder di sini, klik baru ya, klik baru, kemudian lainnya. Nah, di sini lebih besar ya, ada Google Site. Kita klik Google Site. Nah, kemudian kita klik buat dan bagikan kalau muncul seperti ini ya. Nah, maka kita sudah berhasil membuka Google Site. Nah, ini masih tanpa judul ya. Kita masih tanpa judul. Nah, di sini paling atas kita bisa tambahkan namanya ya. Misalnya CGP Ardike misalnya ya. Nanti ini disesuaikan namanya, boleh nama sendiri ya. Kemudian nama situsnya mau nama apa? Misalnya sama, boleh ya. Nanti kalau sudah isi nama di atas ini, kalau kita klik nanti otomatis ya. Kemudian untuk halaman judul nanti bisa kita sesuaikan ya. Atau mau diganti dengan gambar bergerak, jadi ini bisa dihapus ya. Itu. Nanti kita ganti. Nah, yang pertama ya, saya akan jelaskan dulu fitur-fiturnya ya. Di sini ada sisipkan ya, di bagian kanan ini ada sisipkan. Jadi sisipkan ini kita bisa menyisipkan berbagai menu ya. Ada teks, ada gambar, ada kita menyematkan ya. Ada drive, ada juga kita bisa menyisipkan gambar atau file ya dengan tata letak yang kita pilih ya. Misalnya ada gambar dan deskripsi, ada dua gambar deskripsi seperti itu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan selera kita ya. Kemudian ada grup yang diciutkan, daftar isi, dan masih banyak lagi ya. Ada pemisah, ada tombol ya. Ada dari YouTube langsung bisa ya, kalender ya. Kemudian ada dari dokumen juga bisa, dari slide ya. Nah, nanti kita akan coba ya. Nanti kita akan coba satu-satu. Nah, sekarang kita akan mengunggah ya. Mengunggah header ya, yang isi bergerak ya, gambar bergerak. Nah, caranya kita klik ubah gambar ini ya.
kemudian kita klik upload ya. Kalau misalnya gambar itu ada di komputer kita ya. Kalau misalnya ada di drive, pilih gambar ya. Bisa klik pilih gambar, maka nanti akan muncul gambar-gambar yang ada di drive karena sinyal ya. Ya, karena jaringan ya. Ini misalnya di galeri dengan URL, telusuri, atau di album ya, atau di Google Drive-nya, itu ya. Nah, ini karena saya ada di komputer, jadi saya klik yang upload ya. Pilih yang upload ya. Ini kebetulan saya sudah buat ya. Nah, maka sudah masuk ya. Nah, ini di menu home ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat header seperti ini ya? Nah, caranya kita masuk ke Canva ya. Kita masuk ke Canva. Nanti teman-teman bisa masukkan saja canva.com ya. Kan nanti akan muncul ya. Nah, untuk mendapatkan fitur for education, teman-teman bisa mendaftar dengan akun belajar ID-nya dan nanti diminta untuk memasukkan atau mengirimkan sertifikat pendidik ya. Ataupun bukti bahwa menunjukkan kita sebagai seorang guru, dan nanti akan dapat mengakses untuk versi education ya, seperti ini. Jadi fiturnya lebih lengkap ya. Nah, kita masukkan kata kuncinya header ya. Header, enter. Di pencarian kita masukkan kata kunci header. Kemudian nanti akan muncul ya berbagai template ya. Berbagai template akan muncul. Kita tunggu, ini karena jaringan ya. Nah, ini sudah ada template-templatenya, bisa kita pilih ya. Kita pilih yang mana mau kita pakai. Dan nanti untuk tulisan dan gambarnya itu bisa diganti. Nah, seperti saya tadi memilih yang ini. Jadi, memilih font ilustratif ini ya. Nah, inilah yang saya edit tadi. Nah, nanti setelah diupload, misalnya kurang sesuai, dapat ditata lagi. Seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa diedit ya. Bisa diedit. Misalnya kita coba edit ya. Ini misalnya, ya bisa diketik biasa ya. Nah, itu. Kalau misalnya ada tulisan yang tidak perlu, kita bisa hapus. Kita klik kanan delete ya. Nah, ini misalnya nama ya. Ini gambarnya juga mau kita hapus bisa. Kita delete saja. Klik kanan delete ya. Nah, seperti itu. Kalau terlalu besar hurufnya, ya bisa kita blok. Kita kecilkan ini paling atas ini. Kita klik min saja. Nah, mau rata tengah ini kita bisa ganti ya. Rata tengah, rata kiri ya. Nah, ini rata tengah ya. Ini gambarnya kalau mau dihapus, kita tinggal hapus saja. Klik kanan delete. Ini kita mau masukkan foto bisa ya. Kita di bagian samping klik upload. Nah, sini ya, klik upload. Kemudian cari, kalau misalnya belum ada fotonya, klik upload media ya. Jadi seperti yang mengupload video biasa, gambar biasa ya. Upload media, kemudian cari di laptopnya, nanti tinggal insert. Nah, kebetulan saya sudah upload. Nah, ini ya, ini yang mau saya pakai. Nah, tinggal klik sekali, ini sudah langsung masuk ya. Nah, ini bisa kita hapus. Delete. Nah, ini bisa kita sesuaikan lagi. Ya. Misalnya di belakang foto mau kita kasih elemen. Nah, ini. Kita kasih lingkaran misalnya. Itu kita tarik saja. Ya. Kita klik tahan tarik ya. Seperti ini. Nah, send ya. Kalau misalnya ini mau kita bawa ke belakang ya. Mau kita bawa ke belakang, kita tinggal klik kanan, send to back. Ya. Ya. Maka dia akan ada di belakang foto kita. Di belakang foto ya. Nah, ini bisa disesuaikan lagi ukurannya. Ya, bisa dikreasikan ya. Kemudian kita turunkan dikit. Nah, ini nama kita misalnya. Ya, misalnya kita kasih identitas seperti ini. Ya, ini kita naikkan sedikit.
Kalau hurufnya mau di bold, kita tinggal blok, klik bold. Itu ya. Ini mau dinaikkan sedikit, boleh. Ya, itu ya. Nanti diatur lagi ya. Yang jelas caranya seperti itu ya. Jadi tinggal diedit saja. Karena kita mau simpan dalam bentuk GIF, jadi kita kasih animasi dulu ya. Si animasi dulu. Animate ini. Kita klik. Kita pilih animasi yang mau kita gunakan. Nah, kita tinggal bawa saja kursor kita ke huruf-huruf ini, ke jenis animasinya, karena nanti gambarnya akan bergerak seperti itu. Nah, saya pilih yang ini saja ya, kita klik saja. Nah, sudah, maka ini sudah isi animasi ya. Nah, kalau sudah, kita klik download. Ini yang file tipenya, kita pilih GIF. Nah, kalau sudah, klik download. Tunggu sampai selesai download. Ya, sudah terdownload ya ini. Sudah terdownload di bagian bawah. Show. Nah, inilah yang kita upload ya. Kita upload di tadi, di site-nya. Nah, sini ya. Nah, hampir sama seperti ini ya. Kita coba upload. Kita ganti ya. Kita ganti ini tadi warnanya kan abu-abu ya. Kita klik upload. Kita klik ubah gambar, klik upload. Itu ada di download ya. Yang ini ya. Fun Illustrative. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kurang sesuai ya. Ini kurang geser ke kanan ya. Ke kiri ya. Kita coba tampilkan. Kita coba pratinjau ya. Ini untuk mempratinjau. Pratinjau. Tapi di tampilan pratinjaunya sudah ya. Bahkan ini juga bisa ditambahkan foto lagi ya. Itu ya. Jadi ini sudah berhasil ya. Kita close pratinjaunya. X. Nah, sudah. Nah, kemudian di sini kita tambahkan menu dulu ya. Nah, setelah tambahkan header, di sini mungkin kita kasih atau jenis headernya. Ya, di sini kalau mau ganti jenis header, nah ini bisa dipilih ya. Kalau ini pakai gambar, bisa spanduk besar ya. Kalau ini jadi besar seperti itu. Kalau sampul jadi besar ya. Jadi yang paling sesuai karena kita pakai model spanduk, kita kasih spanduk saja. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk menu-menunya, nah ini kita ke halaman ya. Kita ke halaman, klik halaman. Jadi sini ada 3 menu ya. Ada sisipkan, ada halaman, ada tema ya. Kalau tema berarti kita mau ganti tema, misalnya ganti tulisannya ya. Disesuaikan nanti gaya fontnya apa ya. Itu. Jadi nanti bisa disesuaikan. Kalau saya mau pakai default saja dulu. Nah, untuk halamannya, nah ini baru satu ya, baru halaman muka. Atau bisa kita ganti namanya menjadi beranda atau home ya. Terserah ya, mau pakai beranda boleh, pakai home boleh. Atau halaman muka tetap juga tidak apa-apa. Kalau saya senangnya pakai beranda ya. Kita pakai beranda. Kita tinggal klik 2 kali, terus ketik, terus enter. Nah, maka sudah terganti. Nah, untuk menambahkan menu, kita klik plus yang di bawah ini. Nah, plus. Jadi klik beranda dulu, klik halaman dulu. Jadi klik halaman dulu, kemudian klik plus. Nah, nanti di sini di halaman baru ini kita klik yang diminta adalah profil ya. Profil guru penggerak ya. Nah, profil guru penggerak. Nah, kalau sudah, klik selesai. Nah, maka ini sudah muncul ya. Nah, di samping beranda sudah muncul profil guru penggerak. Ini di bawahnya ya. Kemudian setelah profil guru penggerak ya, diminta apa lagi? Nah, diminta yang diminta adalah artefak aksi nyata ya. Kita klik plus lagi. Kemudian kita ketikkan lagi artefak aksi nyata. Nah, kalau sudah, klik selesai. Nah, maka akan muncul lagi. Nah, ini posisinya bisa kita rubah ya. Kita tinggal klik tahan, kemudian tarik bawa ke bawah ya. Atau bawa ke atas ya. Jadi bisa dipindah-pindah ya. Dan di sini otomatis akan berpindah. Nah, kemudian diminta lagi ya
kita ketikkan lagi menunya, kita klik plus lagi, ya sekali kita buat ya, ada publikasi. Nah, untuk menunya ini dapat disesuaikan ya, sesuai dengan yang ingin dibuat ya. Nah, ini saya ambil di panduan ya. Jadi publikasi, setelah publikasi ada ya, kita plus lagi, ada sertifikasi, dan pendidikan. Nah, misalnya di sini bisa masuk diklat-diklat ya. Nah, itu ya. Jadi untuk memindahkannya tinggal klik, tahan, tarik ya. Kemudian selanjutnya ada umpan balik. Nah, sekali lagi untuk menunya ini dapat disesuaikan ya. Kalau saya ini ambil berdasarkan panduan saja. Umpan balik, klik. Nah, klik, tahan, tarik ya, bawa ke sini. Nah, sudah. Nah, mungkin juga teman-teman bisa tambahkan yang terakhir adalah kontak ya. Kontak. Ya, siapa tahu ada yang ingin menghubungi ya. Ya, seperti itu. Klik, tahan, tarik. Nah, sudah. Jadi sudah ada 7 menu ya. Sudah ada 7 menu, ada beranda, profil guru penggerak, artefak asli nyata, publikasi, sertifikasi dan pendidikan ya, umpan balik, dan kontak. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat submenu, nah ini kan baru satu-satu ya. Satu ini kalau beranda, satu ya, profil guru, satu menu ya. Misalnya di artefak ini, karena diminta 3 modul ya, 3 karya terbaik dari modul 1, modul 2, dan modul 3. Nah, ini mungkin teman-teman mau kasih submenu ya. Nah, itu juga bisa ya caranya. Kita klik artefak asli nyata ini, di sisi kanannya ada titik titik 3 ya. Di sisi kirinya ya, ada titik 3. Kita klik. Nah, setelah kita klik maka akan muncul menu-menu seperti ini. Nah, kita pilih yang tambahkan sub halaman. Nah, klik tambahkan sub halaman. Nah, kan nanti kita ketikkan misalnya modul 1. Nah, seperti itu. Kemudian klik selesai. Nah, maka otomatis ini akan ditambahkan di sini di submenunya. Dan di sini juga akan tampil ya, ketika kita arahkan kursor ke artefak asli nyata, maka akan muncul modul 1 seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi ke tambahkan sub halaman lagi. Nah, modul 2 ya. Modul 2. Nah, itu. Nanti sini juga akan muncul ya. Ketika kita klik modul 2, maka nanti akan menampilkan modul 2 seperti itu. Kemudian ini terakhir modul 3. Bisa sub halaman modul 3. Klik selesai. Nah, maka sudah ada 3 sub menu ya. Nah, nanti juga akan tampil seperti ini. Sub menu 1, 2, dan 3. Itu ya. Jadi ini bisa dipilih ya. Bisa dipilih kalau misalnya mau menampilkan seperti ini. Nah, kalau misalnya tidak jadi isi submenu ya, rasanya cukup pakai menu 1 saja misalnya. Ya, kita tinggal hapus ya. Di sisi kiri submenu ini ada titik 3, kita klik itu, kemudian klik hapus ya. Nah, maka dia akan terhapus. Titik 3, klik hapus. Titik 3, klik hapus. Nah, maka submenunya sudah hilang ya. Gitu ya. Jadi disesuaikan lagi. Nah, untuk mengisi isinya sama ya, walaupun dia isi submenu maupun tidak ya. Jadi tinggal diisi saja ya. Nah, sekarang kita akan coba mengisi yang di beranda ya. Nama kita isi di beranda. Kita isi, mungkin Pak Ibu mau mengisi ucapan selamat datang ya kepada yang berkunjung gitu ya misalnya. Nah, kita bisa insert gambar ya. Saya insert gambar misalnya tata letaknya seperti ini. Yang gambar 1 kemudian isi deskripsi. Kita tinggal klik saja. Ya, maka akan langsung masuk ya. Langsung masuk ke sini. Atau bisa klik tahan, tarik ya, juga bisa ya. Jadi klik and drag ya. Nah, diklik boleh, ditarik boleh. Nah, untuk gambar
Nah, silakan disesuaikan. Bisa menggunakan foto diri sendiri ya pastinya. Kita klik plus. Nah, kalau dia ada di komputer bisa upload. Kalau di drive bisa klik drive ya. Atau bisa pilih gambar ya. Nah, saya contohkan yang upload ya, karena ada di komputer. Kita klik upload, kemudian saya cari di, sudah saya simpan tadi ya. Nah, ini di bahan site ya. Nah, saya pakai foto yang ini. Nah, kita klik, kemudian open. Nah, maka gambarnya akan masuk. Nah, ini kita bisa geser-geser ya. Kita klik 2 kali dulu, kemudian kita turunkan. Caranya klik 2 kali dulu ya, kemudian kita turunkan. Kalau misalnya kurang, kita tarik yang isi lingkaran ini. Nah, tarik. Misalnya kita mau tampilkan segini aja. Ya, cukup. Ya, kalau sudah, klik di sini. Ketikkan misalnya sini selamat datang, gitu ya. Ucapan selamat datang ya. Jadi ini bisa disesuaikan ya. Nah, misalnya di sini isi perkenalan singkat ya. Perkenalan singkat. Coba saya ketik dulu ya. Ya baik, misalnya seperti ini ya. Jadi nanti bisa ditambahkan lagi ya, ini contoh. Jadi ini bisa ditambahkan lagi sampai ke bawah ya. Nah, ini bisa kita ganti hurufnya atau kita besarkan ya. Caranya kita blok, kemudian kita pilih yang lebih besar, misalnya 36 ya, disesuaikan. Kemudian kita bold, terus kita pakai rata tengah ya. Itu. Kemudian ini juga, ini besarnya 11 ya. Kita bisa kasih ukuran misalnya 14 ya. Kemudian kita kasih rata kiri kanan ya. Itu ya. Nah, kita coba plat hijau. Kita klik ini untuk plat hijau ya. Nah, jadi nanti tampilan seperti ini. Itu ya. Nah, kalau sudah, klik X. Kemudian di bawahnya ini ada footer ya. Di bawahnya ada footer, ya tambahkan footer. Jadi nanti footer ini muncul di semua halaman ya. Misalnya footernya saya tambahkan seperti ini ya. Portofolio, EWN Ardike, CGP Angkatan 3, Kabupaten Jemberane. Nah, kita kasih bold. Tulisannya kita sesuaikan lagi, kita tambahkan jadi 10 misalnya. Kita pakai rata tengah. Nah, itu. Jadi bisa disesuaikan nanti ya. Nah, kita klik lagi di atas, klik 2 kali. Nah, portofolio apa namanya? Footer ini akan muncul di setiap halaman. Nah, kita coba di profil guru penggeraknya. Nah, di profil guru penggeraknya. Nah, ini muncul ya. Portofolio yang kita ketik tadi. Nah, kalau mau edit, tinggal kita edit footer ya, gitu. Nah, untuk beranda ya, nanti isinya bisa disesuaikan. Misalnya mau nambah gambar ya, tinggal insert. Nah, tinggal insert. Misalnya ini kita tinggal insert saja ya, sesuai dengan yang diinginkan ya, gitu. Nanti untuk insert gambar ini caranya sama setiap halaman ya. Saya contohkan di bagian yang lain. Jadi untuk isinya ini diinovasikan sendiri ya, mau kita kasih apa ya. Nah, kemudian lanjut kita ke profil ya, kita ke profil guru penggerak. Nah ini karena sudah kita pakai apa namanya header ya, untuk tulisannya bisa kita hapus, kita klik di tulisannya, kemudian klik tong sampah ya. Nah itu. Nah kemudian ini profil guru penggerak itu kita bisa buat dalam bentuk slide ataupun dalam bentuk video kan, seperti di panduan. Nah, untuk itu kita cukup siapkan saja dulu halamannya ya. Nah, kita kasih judul saja dulu. Kita klik kotak teks. Nah, ini kita ketikkan profil guru penggerak. Kita bisa atur ya, kita blok, kemudian kita bold. Hurufnya kita besarkan, misalnya 14 ya. Terus kita kasih rata tengah. Ya. Nah, kemudian untuk di isinya, tentu kita buat dulu ya, kalau misalnya belum. Kalau sudah, berarti kita bisa tinggal mengupload ya. Profil guru penggerak yang kita buat, misalnya berupa slide ataupun berupa video. Nah, untuk menguploadnya, kita bisa gunakan tata letaknya. Kita bisa pilih, misalnya kita gunakan ini. Kita bisa gunakan ini. Kemudian kita hapus satu ya. Nah, itu.
Nah, baru kita nanti upload video atau slide yang akan kita unggah ya, untuk profil guru penggeraknya. Itu ya. Nanti bisa disesuaikan, ataupun mau upload video, misalnya kita pakai video ya, kita langsung upload dari YouTube bisa ya, ataupun mau upload dari Drive juga bisa ya, seperti itu. Nah, ini karena saya belum buat, saya contohkan untuk cara upload video di bagian yang lain ya, misalnya di artwork aksi nyata ya, kita klik. Nah, sama ya, karena ini sudah pakai header. Dan untuk header ini bisa diganti untuk setiap halaman ya. Kalau misalnya mau beda-beda, tinggal diubah saja ya. Nah, ini saya hapus dulu tulisannya. Nah, di sini di artwork aksi nyata ini kita diminta mengunggah karya terbaik ya, yang mewakili modul 1, modul 2, dan modul 3 ya. Jadi saya pilih yang pertama, kita mengunggah karya terbaik menurut saya di modul 1. Nah, saya memakai aksi nyata ya, aksi nyata modul 1.4. Nah, untuk itu saya akan mengunggah dengan tata letak seperti ini. Nah, kita pakai yang 2 gambar ini ya dulu. Nah, sehingga ada tulisan di bawahnya ya. Nah, ini karena hanya 1 ya, untuk 1.4 ini saya hapus dulu. Nah, kemudian saya unggah di sini. Kita klik plus, kita upload. Nah, karena ini sudah ada di Drive, maka kita upload dari Drive. Kita klik dari Drive. Kemudian kita cari filenya. Nah, kebetulan saya sudah buatkan folder ya, guru penggerak. Jadi kalau bisa memang sudah difolderkan ya, sehingga kita gampang mencari. Di aksi nyata, kemudian ini. Ini slide aksi nyata 1.4 saya, kita klik. Kita klik 2 kali boleh, kemudian atau klik sekali, kemudian sisipkan di bawah juga boleh. Ya. Nah, sudah, kita X. Nah, ini muncul ya. Kita bisa tarik, besarkan sedikit. Ya, karena ini 1 ya. Biar agak besar, kita tinggal tarik ya. Tarik titik seperti lingkaran ini, kita jika sudah muncul tanda panah, kita tinggal tarik ya. Kita sesuaikan lagi. Boleh tarik ke samping juga boleh ya. Nah, kemudian jika besarnya sudah sesuai, nah kita seperti ini. Kita kasih judulnya di sini. Misalnya aksi nyata ya. Aksi nyata modul ya. Modul 1.4. Nah, di bawahnya teksnya misalnya tambah deskripsi, misalnya tentang budaya positif, itu misalnya. Budaya positif. Nah, ini misalnya ya. Jadi kita bisa tambahkan di bawahnya deskripsinya ya. Nah, ini saya singkat saja. Untuk hurufnya bisa disesuaikan lagi, misalnya 12 ya, rata tengah ya, seperti itu ya. Jadi sudah, ini sudah 1 masuk untuk modul 1.4. Nah, kita bisa perhatiin jauh caranya ini ya, klik perhatiin jauh ya. Nah, ini tampilannya ya. Nah, ini juga bisa kita buat otomatis terputar ya. Ini kan kita manual ya, kalau kita geser baru mau terputar ya. Nah, kita bisa buat ini otomatis. Kita klik X dulu. Nah, kita klik 2 kali di sini, klik 2 kali. Kemudian mulai otomatis. Nah, seperti ini ya. Klik mulai otomatis, kemudian setiap berapa detik. Misalnya setiap 5 detik ya. Biar sempat membaca dulu ya. Kemudian klik selesai. Nah, maka nanti ini akan otomatis dia terputar ya. Kita coba perhatiin jauh. Kita tunggu. Ya, itu ya. Jadi otomatis dia akan bergeser ya. Itu. Nah, ya. Jadi bisa disesuaikan nanti. Kemudian yang kedua, saya ingin unggah berupa video. Ini kalau misalnya kita mau kasih pemisah, boleh. Kita klik dulu slide-nya ini.
kita klik pemisah. Jadi nanti ada garis ya. Nah, ini ada garis ya untuk memisahkan antara bagian satu dan bagian yang lain ya. Nah, saya di sini akan menambahkan video ya. Kita langsung saja ya. Kita bisa langsung menggunakan yang tadi, boleh. Ini ya, kita tarik saja. Nah, ini bisa kita hapus satu. Ini juga kita hapus ya. Nah, di sini kita unggah dari drive ya, sama dari drive. Dari drive. Yes. Kita cari filenya. 2.2 ya, maaf. Nah, ini KSE ya. Penerapan KSE, kita klik 2 kali. Kemudian dia akan muncul di sini ya. Nah, kalau sudah ini kalau sudah kita tinggal besarkan lagi, misalnya segini ya. Sudah. Untuk lebarnya bisa disesuaikan, bisa tarik ke turun ya. Seperti itu. Misalnya kita ketikkan di sini judulnya ya. Misalnya di sini aksi nyata modul 2.2 ya. Nah, di bawahnya misalnya penerapan KSE itu misalnya. Jadi disesuaikan lagi ya. Nah, disesuaikan lagi, ini contoh saja. Nah, yang terpenting adalah bagaimana teman-teman bisa memasukkan file-filenya. Nah, ini berupa video, ini berupa slide ya. Nah, ya, di atas belum isi judul ya, apa aksi nyata. Nah, ini kita tambahkan di atasnya judul ya. Lupaan tadi. Kita sisipkan teks saja. Kita bisa klik di headernya, kemudian plus. Nah, sehingga nanti masuk di bawah header gitu ya. Kita klik headernya ya, kemudian klik tanda kotak teks ya, sehingga nanti masuk di sini ya. Kemudian kita ketikkan artefak aksi nyata. Nah, kita bisa rata tengah, kemudian besar hurufnya kita kasih 24 misalnya biar cukup besar. Kemudian kita kasih bold ya, itu. Nah, sudah. Nah, kita sudah punya artefak aksi nyata 2 ya, karena memang kita baru menyelesaikan 2 modul. Misalnya untuk yang ketiga nanti kita tambahkan di bawahnya. Kita bisa isi pemisah dulu. Jadi kita tinggal tambahkan di sini ya. Kita coba perhatiin jauh. Ya, artefak aksi nyata. Nah, ini udah muncul ya. Nanti otomatis dia akan bergeser. Ya, itu. Atau mau digeser sendiri juga boleh. Itu ya. Kemudian ini kita berupa video ya. Kita tinggal klik putar. Ya, karena jaringan ya, ini nggak bisa terputar ya. Tapi nanti kita coba lagi. Kita X dulu. Ya. Itu ya. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke bagian publikasi. Nah, di sini di bagian publikasi sama ya. Ini sudah ada headernya, jadi kita hapus. Klik tulisannya, kemudian klik tong sampah ya. Kemudian di sini publikasi apa yang pernah kita lakukan ya. Kalau ada misalnya ya. Misalnya saya publikasi artikel ilmiah populer ya. Misalnya kita kasih dulu judul di atasnya, kita kasih kotak teks. Nah, misalnya artikel ilmiah populer misalnya. Populer. Nah, kita blok, kemudian kita sesuaikan tulisannya. Kita kasih 18 misalnya. Kemudian rata tengah. Nah,
Nah, misalnya saya pernah publikasi di koran online ya. Nah, ini di poskita.co ya. Nah, ini salah satu tulisan saya dulu tahun 2020 ya. Saya mau portofoliokan ini, kita tinggal copy linknya ini, kita klik kanan, kita copy ya. Kemudian kita akan tambahkan di sini. Nah, kita akan langsung sematkan ya. Ini ada menu sematkan, jadi nanti akan muncul di sini ya. Kita klik sematkan, kemudian kita sematkan dengan URL. Kalau sematkan dengan kode, kita pakai kode HTML ya. Karena tadi kita hanya mengopi link, maka kita tambahkan saja di sini. Kita klik paste. Ataupun nanti mau pakai blog misalnya, kalau sudah terupload ya, bisa kita gunakan ini. Nah, kita mau pilih apakah kita tampilkan seluruh halaman atau untuk pratinjau. Nah, kalau pratinjau berarti nanti klik baru bisa ke artikelnya ya. Nah, saya ingin biar langsung saja dibaca di sini, maka kita pilih yang seluruh halaman. Kita klik seluruh halaman, kemudian klik sisipkan. Nah, kalau seperti ini tampilannya ya. Ini sudah bisa langsung dibaca nanti di sini ya, seperti itu. Kita klik, kemudian kita tarik ke bawah. Ya, misalnya segitu saja. Nanti bisa di scroll juga ya ketika sudah di pratinjau. Kita coba, kita klik pratinjau. Jadi setiap menambahkan itu bisa di pratinjau ya untuk mengecek bagaimana tampilannya seperti itu ya. Kalau sudah pas berarti bisa kita lanjutkan. Nah, seperti ini bisa diturunkan ya, seperti ini. Bisa diturunkan untuk membaca ya, itu ya. Jadi sudah berhasil. Kemudian misalnya apa lagi? Misalnya ada tambah lagi ya. Nah, tambah misalnya buku ya. Buku misalnya. Jadi disesuaikan ya, apa karya yang pernah dipublikasikan. Atau jurnal misalnya ya. Ini saya contohkan lagi satu, misalnya buku. Nah, saya tambahkan di sini, misalnya saya pakai, biar agak besar ya, kita pakai 2 gambar. Nah, seperti ini. Nah, kita tambah lagi ya. Kita tambah lagi, plus. Karena ini ada di komputer, maka saya pilih upload. Misalnya buku yang ini ya, Flora dan Fauna. Klik. Nah, ini sudah terupload. Nah, kita sesuaikan lagi, klik 2 kali ya, klik 2 kali, kemudian baru kita bisa geser. Nah, misalnya segini ya. Ya. Klik centang. Nah, sudah. Nah, ini kita bisa ketikkan judulnya, buku. Itu ya. Buku mengenal flora dan fauna. Ya, itu ya. Kemudian deskripsinya boleh juga ditambahkan ya. Disesuaikan nanti, bisa diketik ataupun di copy paste ya. Ya, misalnya ini ya. Jadi deskripsinya misalnya seperti ini, contoh ya. Ya, seperti itu. Kemudian gambar kedua bisa kita tambahkan di sini. Klik upload. Misalnya saya pakai buku yang ini. Klik open. Nah, kita klik 2 kali lagi di sini untuk posisinya biar bagus. Sini misalnya ya. Nah, sudah. Itu. Kemudian kita ketikkan judulnya ini. Inovasi pembelajaranku. Atau inovasi pembelajaran ya. Nah, di sini kita ketikkan deskripsinya. Seperti itu ya. Nah, ini nanti disesuaikan ya. Nah, jadi kita sudah bisa mengupload 2 publikasi ya, artikel ilmiah populer dan buku. Nanti kalau ditambahkan lagi di bawahnya ya. Nah, kemudian kita coba pratinjau. Ya, ini sudah muncul ya. Nah, ini juga sudah ya. Ya, jadi seperti itu caranya. Kemudian kita klik X. Nah, kemudian misalnya kita mau menambahkan publikasi sudah. Nah, sekarang kita nambahkan yang sertifikat. Nah, sertifikat dan pelatihan misalnya. Nah,
Sama ya, caranya sama. Jadi ini kita hapus dulu tulisannya. Caranya sama. Kita kasih judul dulu. Kita kasih di sini ya, tulisannya dulu, kotak teks. Misalnya yang pertama, sertifikasi. Misalnya ini kalau ada ya. Ini kalau ada, kalau enggak disesuaikan saja. Misalnya langsung sertifikat seperti ya. Ini contoh ya. Kita kasih tengah, misalnya sertifikasi, kebetulan saya ada satu ya. Kita bisa, karena sudah disimpan di drive, maka saya akan pakai yang sisipkan drive saja. Kita drive, kemudian cari di drive saya. Oh belum ya, karena ini tidak di drive saya, jadi tidak di akun belajar saya diunggah. Saya unggahnya di akun pribadi ya, tapi saya sudah membagikannya. Nah, maka saya klik dibagikan. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan rekan-rekan semua. Kalau misalnya file yang ada di Google Drive yang lain, itu tidak perlu kita download terus kita unggah lagi ya. Kita cukup membagikannya. Nah, maka nanti akan muncul di sini. Nah, caranya kita klik foldernya ya. Kita klik folder, kemudian kita klik bagikan ini. Ya, kita klik bagikan. Kemudian ketikkan di sini akun belajarnya ya, ini sudah muncul ya. Akun belajar, kemudian tambahkan sebagai editor. Ya, tambahkan sebagai editor agar bisa mengelola filenya ya. Kemudian klik kirim. Ya, sudah ditambahkan. Kita cek sekarang apakah sudah muncul ya. Kita coba drive. Tadi judul foldernya adalah blog ya. Kemudian kita klik dibagikan. Nah, maka sudah muncul ini. Ini yang tadi ya, blog ya. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah itu ini bisa ditambahkan ya. Seperti itu ya. Jadi sekarang saya akan menambahkan file yang sudah saya bagikan di sini ya, di sertifikat ya, di sertifikat 2021. Misalnya ini. Nah, ini sertifikat. Nah, ini klik 2 kali saja ya, klik 2 kali maka akan langsung muncul. Nah, ini tinggal dibesarkan sedikit ya. Jadi ini disesuaikan lagi ya, bisa disesuaikan lagi. Silakan disesuaikan. Kemudian selanjutnya ya. Kemudian kalau mau dikasih tulisan di bawahnya juga bisa. Nah, kita tambahkan lagi teks. Nah, tambahkan teks ini. Tambahkan teks. Nah, tambahkan teks, maka akan muncul teksnya. Misalnya sertifikat atau pendidik bersertifikat. Ya, misalnya ini ya, kita tambahkan pendidik bersertifikat Google level 1 ya. Kita bold. Hurufnya kita kasih 12, kemudian ini data tengah. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita mau menambahkan pelatihan misalnya. Kita tambahkan kotak teks lagi. Kemudian kita tambahkan tulisannya pelatihan ya. Ya, kita bold lagi. Hurufnya disesuaikan lagi. Kita rata tengah ya. Itu. Nah, kita masukkan sekarang sertifikat-sertifikat yang kita miliki tentang pelatihan ya. Misalnya kita sisipkan yang dari drive yang sudah dibagikan tadi ya. Kalau ada di drive saya berarti tinggal cari di drive saya yang ada di akun belajar. Kalau misalnya ada di akun yang akun bersama berarti dicari di sini. Nah, tadi saya ada di bagikan. Jadi file yang dibagikan kepada akun belajar saya. Jadi ada di sini dibagikan kepada saya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada sertifikat 2020 misalnya. Misalnya saya unggah yang master trainer ini ya. Kemudian yang ini. Ya, seperti itu ya. Nah, atau misalnya biar mudah tidak nambahkan teks lagi,
Saya akan gunakan yang ini, yang isi gambar ya, isi teks di bawahnya ya. Kita klik ini. Nah, itu. Jadi kita tidak perlu tambahkan kotak teks lagi, sudah langsung isi ya. Kita klik plus, kita dari drive bagikan kepada saya. Kemudian arsip, cari sertifikatnya 2020 misalnya. Mana tadi? Ini nih ya. Ya, sini ya. Misalnya kita ketikkan judul sertifikatnya. Terasi. Ya, itu misalnya ya. Ini kalau mau diisi deskripsi boleh, kalau tidak berarti tinggal hapus. Ya, kita contohkan lagi satu ya. Kita upload dari drive. Dibagikan. Ya. Sertifikat. Kemudian kita cari misalnya ini. Ini ya. Ya, kita X. Misalnya kita kasih judul trainer guru inovatif. Ya, itu ya. Kalau misalnya terlalu besar, ini tulisannya bisa kita kecilkan. Ya. Bisa disesuaikan ya. Simbol ya. Ini kalau tidak isi kita hapus ya. Itu ya. Jadi cukup gampang ya. Tinggal kita insert, kita pilih tata letaknya seperti apa ya. Mau langsung dari drive juga boleh ya. Tapi kalau misalnya mau tambahkan tulisan di bawahnya, lebih baik kita cari yang sudah ada tata letaknya, sehingga kita tinggal insert dan ketik ya. Baik, kita coba tinjau. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ya seperti itu ya. Jadi kalau menambahkan lagi, kita tinggal tambahkan. Kita X dulu. Kalau mau nambahkan, kita tinggal tambahkan di bawahnya. Ya. Sudah. Kemudian untuk umpan balik dan kontak, pada intinya sama ya. Pada intinya sama. Jadi kita tinggal tambahkan teks di sini. Misalnya kontak. Kita sesuaikan hurufnya. Kemudian data tengah. Ya. Misalnya kita tambahkan ya, kita tambahkan teks lagi. Email apa ya? Atau mau dibuat dalam bentuk gambar juga boleh. Bisa dibuat di Canva ya. Jadi tinggal insert gambar saja. Jadi nanti otomatis kelihatan emailnya apa, gitu ya. Kemudian akun belajarnya apa, seperti itu ya. Ini contoh saja, karena saya belum buat gambarnya ya. Jadi kalau misalnya dalam bentuk gambar, nanti diunggah berupa gambar seperti ini di sini. Nah, baik, itu saja. Ini bisa kita hilangkan. Ya. Untuk umpan balik tentu kita harus punya dulu ya file umpan baliknya. Kebetulan saya belum punya ya. Kalau misalnya sudah ada, jadi tinggal diunggah saja. Apakah dia berupa foto, berupa gambar, atau apa ya, atau berupa video ya. Kita hapus ini. Nah kalau sudah ya, jadi saya anggap ini sudah selesai ya. Misalnya sudah selesai nih. Nah kita bisa publikasikan. Nah caranya klik publikasikan ya. Kemudian ini untuk namanya, jadi nanti namanya ditambah di belakang ya, di belakang alamat Google Belajar ID ini. Nah, jika sudah pas, sudah sesuai, kita bisa kelola ya,
kelola dulu ya. Kita klik kelola dulu, siapa saja yang bisa melihat itu ya. Kita klik kelola dulu. Kemudian di sini di bagian bawah kita klik ganti ya. Di linknya ini kita klik ganti. Nah, untuk draft kita biarkan saja. Jadi untuk draft ini siapa yang bisa mengedit ya, ngedit isinya ya. Nah, ini untuk yang pengakses lihat saja ini, atau siapa yang bisa menemukan, kita klik ya, kita klik kemudian kita klik publik ya, kasih publik. Nah, sehingga semua orang bisa mengakses gitu ya. Nah, kemudian klik selesai. Klik selesai ya. Nah, untuk yang setelah penelusuran ini bisa dicentang ya, kalau misalnya ingin mesin Google itu bisa mengakses atau menampilkan situs kita ya. Ini opsional ya, bisa dicentang bisa tidak. Misalnya kalau dicentang berarti kita mengizinkan mesin penelusuran Google untuk menampilkan situs kita gitu. Kalau sudah, klik publikasikan. Ya, berhasil ya. Ini sudah berhasil dipublikasikan. Kita bisa lihat ini ada tulisan lihat. Ya. Ini namanya CGP artikel ya. Kemudian ini untuk alamat linknya. Nah, inilah yang dikirim nanti. Ini yang dikirim ya. Ini yang dikirim nanti sebagai tugas kita. Ya. Nah, untuk mengambil linknya bisa juga kita ambil di sini. Ya, salin link yang sudah dipublikasikan. Sama ya. Nah, salin. Nah, sama dia. Kita paste di sini. Nah, ini ada di beranda ya. Itu. Nah, jadi itu caranya. Nah, kalau misalnya ada yang mau diedit ya, misalnya kita mau menambahkan di mana, kita tambahkan di publikasi misalnya. Nah, kita tambahkan di publikasi kan, kita sudah publikasikan, kemudian ada bagian yang kita edit. Nah caranya sama ya, kita edit dulu. Ini tidak muncul ya, kita restart dulu karena sinyal ya. Ya, sudah muncul ya. Nah, ini untuk artikel ilmiah populer. Ya, misalnya saya punya lagi satu ya. Nah, ini kan kita tambahkan ini. Nah, kita klik saja di sini, di bagian ini ya. Kemudian kita tambahkan. Nah, kebetulan saya sudah ada di Drive ya. Kita tambahkan di klik Drive. Jadi klik dulu di sini ya, biar nanti langsung di bawahnya ya. Kemudian dibagikan ya, karena memang ini filenya dibagikan. Ada di arsip, di karya tulis ya. Kemudian 2020. Jadi sesuaikan di mana disimpan ya. Nah, ini kebetulan saya sudah scan. Klik 2 kali ya. Nah, ini dia. Kita bisa besarkan. Segitu aja misalnya. Ya, sudah. Ya, kita close saja. Nah, untuk di bagian bawahnya misalnya kalau biar sekali bisa dibaca, biar tidak perlu scroll lagi, bisa dipanjangkan ya. Jadi disesuaikan. Nah, bisa diperhatiin jauh dulu, klik perhatiin jauh. Ini sudah muncul ya. Sudah muncul. Nah, karena sinyal ini agak lambat munculnya. Ya, sudah. Jadi sudah muncul ya dari EduPost. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita klik X dulu. Nah, agar terlihat di update, nah itu kita harus publikasikan lagi gitu ya. Nah, sekarang coba kita cek di link. Nah, caranya mengecek, kita klik yang tanda titik segitiga ke bawah ini di sebelah publikasikan ya. Kemudian lihat situs yang dipublikasikan. Nah, tadi kita mengedit di bagian publikasi ya. Nah, betul sudah di sini. Kemudian kita lihat ke bawah. Nah, ini belum muncul ya. Belum muncul. Tadi kan artikelnya itu ada di bawah sini ya. Ini. Nah, ada di bawah sini ya, di bawah EduPost ya. Di bawah apa namanya? Post kita ya. Tapi di sini belum muncul. Nah, hal ini karena belum dipublikasikan. Nah, untuk itu kita publikasikan dulu. Kita publikasikan lagi. Jadi setiap ada yang direvisi atau yang diedit, kita wajib publikasikan lagi. Ya, kita publikasikan lagi. Jadi ini draftnya ya, yang akan
tambahkan. Sini kan sudah muncul nanti. Nah, ini sudah muncul dari EduPost-nya. Kalau di sini ini belum. Nah, ini belum ya. Nah, sekarang klik publikasikan lagi. Ya, maka sekarang pasti sudah muncul. Nah, kita refresh ini. Ya, sudah muncul ya. Ya. Jadi masih perlu proses ya, karena sinyal mungkin. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi sudah muncul. Seperti itu ya. Jadi setiap ada yang direvisi, itu wajib untuk dipublikasikan lagi. Baik, sekian dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Dan sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Dan salam guru penggerak.